Bagaimana sebenarnya dampak atas pelaksanaan KTT G20 khususnya kepada Indonesia? Kita akan membahasnya dengan Direktur Institute for Development of Economics and Finance Indef, Mas Tauhid Ahmad. Selamat pagi, Mas Tauhid. Selamat pagi, apa kabar Mas Timothy? Kabar baik, Mas Tauhid. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Mas Tauhid, KTT G20 ini mungkin kita sudah mendengar dari akhir tahun lalu sebenarnya, karena Indonesia juga sangat mensosialisasikan kondisi ataupun posisi presidensi Indonesia atas KTT G20 ini. Nah, pemahaman sederhananya adalah bahwa Indonesia selama menjadi presiden dari G20 ini bisa membawa agenda untuk menjadi pembahasan bersama dengan negara-negara besar yang memiliki pengaruh yang besar juga terhadap perkembangan tidak saja ekonomi dunia, tapi haluan dunia ini sendiri begitu dalam berbagai bidang politik dan lain-lain begitu, Mas Tauhid. Nah, kalau kita fokus kepada dampak ekonomi dari KTT G20 dan mungkin Mas Tauhid juga bisa membawa kami lebih dalam mengenai apa saja sebenarnya target-target yang dibawa oleh Indonesia di dalam rapat-rapat di G20 ini selama berbulan-bulan terakhir ini, dan seperti apa keyakinan Anda bahwa Indonesia akan didengar dalam rapat-rapat khususnya yang akan berlangsung dalam 2 hari ini, Mas Tauhid? Ya, yang pertama ya berkaitan dengan dampak ya. Kami sendiri tidak melakukan perhitungan, tapi kalau dari pemerintah menyampaikan ya dampak ekonomi secara langsung itu sekitar 7 triliun ya. Hmm. Ya sebenarnya memang kalau dibandingkan GDP ya masih relatif kecil ya, tapi untuk sebuah penyelenggaraan yang dalam waktu singkat saya kira itu relatif lumayan begitu ya. Itu Karena berasal dari itu mana, Mas Tauhid? Nah, Biar kita. biasanya yang pertama ya, belanja infrastruktur dari yang dibangun apakah, fasilitas, Oke. tambahan berjalan, jembatan, dan sebagainya, termasuk perbaikan lingkungan, ke hotel dan semuanya sebagai penunjang. Itu kan menghabiskan dana yang cukup besar dari APBN. Hmm. Yang kemudian yang kedua adalah belanja dari sektor transportasi, hotel, restoran, itu pasti akan, cukup besar di situ ya. Sektor swasta maupun dari negara penyelenggara saya kira juga mengeluarkan uang yang cukup banyak sehingga itu berdampak multiplier-nya ke berbagai sektor begitu, Hmm. termasuk juga sektor pariwisata yang ada di Bali. Memang kalau kita lihat dampaknya yang paling besar dirasakan adalah di Bali ya ketimbang Ya. di daerah lain begitu, karena pengaruh ke daerah lain saya kira relatif sedikit begitu ya, Hmm. kecuali mungkin tadi beberapa UMKM yang terlibat dan mendukung acara tersebut saya kira misalnya yang berasal dari Jawa Timur atau daerah Bali sekitarnya mungkin bisa menikmati, meskipun mungkin tidak terlampau besar karena fokus agendanya kan di Nusa Dua ya ketimbang misalnya daerah lain apa Denpasar dan sebagainya. Saya kira itu bicara dampak langsung. Nah, memang yang kita tunggu adalah seberapa jauh dampak tidak langsung nih, apakah memang kesepakatan-kesepakatan menghasilkan isu-isu besar dalam perekonomian ataupun isu-isu yang dihadapi negara ini bisa selesai ya. Misalnya bagaimana varian COVID muncul dan di sisi kesehatan bisa menghasilkan Mhm. satu keputusan ya tadi sudah disampaikan mengenai pandemic fund, termasuk misalnya mengatasi utang negara berkembang ya yang muncul karena COVID, global supply chain disruption, situasi geopolitik, termasuk peningkatan harga komoditas ya, dan ini menimbulkan inflasi yang tinggi. Namun yang lebih penting juga adalah normalisasi dari kebijakan moneter, itu juga penting yang harus dibicarakan, termasuk isu perubahan iklim. Dan lagi-lagi puncaknya adalah isu bagaimana situasi krisis energi dan pangan ini bisa diselesaikan. Jadi Mhm. memang dua isu ini yang terakhir yang tadi saya sebutkan menjadi puncak isu masalah dunia saat ini karena ini belum selesai dan ujung-ujungnya adalah perang Rusia Ukraina yang belum ada Ya. titik temu yang cukup konkret. Saya kira kalau kita lihat memang apakah eksistensi Indonesia dalam acara ini memang ditunjukkan bagaimana sebagian isu itu bisa ditangani dan tidak mudah begitu ya. Kalau ujungnya belum diselesaikan Rusia Ukraina, maka krisis energi dan pangan ini masih akan berkelanjutan sampai tahun depan ya. Termasuk Hmm. misalnya bagaimana mengenai transisi energi bagi negara-negara yang punya sumber daya alam, namun negara-negara yang juga menginginkan ada perubahan kita menghadapi penggunaan energi yang lebih ramah Hmm. lingkungan. Jadi saya kira untuk sebagian isu bisa ditangani, teman isu yang core problem dari persoalan hari ini itu saya kira
relatif lebih berat bagi Indonesia begitu. Hmm. Jadi sebenarnya mungkin saya menyederhanakan apa yang dijelaskan Mas Tauhid tadi. Ongoing issues atau isu berjalan sudah cukup jelas seperti perubahan iklim, seperti kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi negara-negara yang kondisinya belum membaik terutama pasca COVID-19 ini cukup jelas. Tapi ada pressing issue atau ada isu yang saat ini benar-benar harus menjadi fokus, yaitu bagaimana mengatasi krisis energi dan pangan. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, apa yang Anda tunjuk sebagai penyebab utamanya itu adalah ketegangan antara Rusia dan Ukraina, begitu ya Mas Tauhid ya. Ya, Sementara betul. kita tahu Rusia sendiri tidak menghadirkan pemimpin negaranya dalam pertemuan ini. Menurut Anda, apakah akan tetap efektif pembahasan yang akan berlangsung di G20 di Bali ini dengan tidak hadirnya salah satu pihak yang menjadi pihak terkait dalam isu utama yang harus dibahas dalam KTT ini? Ya, menurut saya ya, memang, kita mungkin terlalu tinggi menempatkan G20 bisa, menyelesaikan itu semua ya. Mhm, mhm. Tapi saya kira, upaya apapun mempertemukan semua pihak dalam agenda besar ini satu hal yang, sangat strategis. Nah, saya kira memang kalau misalnya apakah ini akan efektif, memang kalau dilihat dari, sisi perjalanannya sampai hari ini masih belum bisa mencapai titik efektif itu begitu. Iya. Jadi on proses iya begitu, tapi on proses ini lebih kepada, policy-policy yang sifatnya memitigasi resiko ya, Mhm, mitigasi resiko dari akibat krisis tersebut. Misalnya untuk energi, misalnya masing-masing negara berusaha agar, suplai tidak, terganggu, mhm, jumlah juga yang dibutuhkan dunia tidak terganggu, termasuk misalnya bagaimana membuka, proteksi dari negara-negara yang memiliki cadangan pangan besar terutama untuk gandum itu untuk tetap, lebih besar begitu. Nah ini yang saya kira, menjadi titik, sentralnya begitu. mhm. Jadi menurut saya ya kita belum mencapai titik tengah dari masalah hanya bermain di wilayah pinggiran berusaha mengantisipasi Mhm. resiko maupun, konsekuensi bagi negara-negara yang kekuatannya relatif lemah dalam 2 isu ini begitu. Saya ambil salah satu isu yaitu mengenai krisis pangan. Ini kan dihadapi oleh banyak negara, bahkan kita melihat dampaknya dirasakan oleh negara-negara maju juga. Dan krisis pangan ini salah satu penyebabnya juga adalah perang antara Rusia dan Ukraina. Dengan hadirnya berbagai pemimpin negara dan kita tahu bahwa pada saat G20 berkumpul ini kita tidak berbicara tentang 20 pemimpin negara ini saja, sebenarnya banyak juga negara-negara lainnya yang juga mengirimkan perwakilan mereka entah itu duta besar ataupun tingkat lainnya untuk memantau juga apa yang berlangsung di G20 ini untuk mengetahui apa pembahasan yang dilakukan di G20 ini. Mengenai krisis pangan tadi, apakah memang harus menyelesaikan ketegangan di Ukraina dengan Rusia, ataukah ajang atau kesempatan seperti G20 ini di mana pengambil keputusan dari negara-negara ini ada hadir di situ bisa diatasi juga dalam arti mungkin mengurangi ketergantungan pada Ukraina, mengurangi ketergantungan pada Rusia ataupun negara-negara yang terdampak yang selama ini menjadi sumber pangan banyak negara di dunia. Apakah ini bisa dilakukan? Sebenarnya bisa ya, kan, sejak awal memang ada semacam, kesepakatan yang sifatnya bilateral ataupun multilateral. Artinya antar Hmm, 2 negara misalnya kita punya kekurangan gandum, kita tidak lagi menggantungkan dari Ukraina begitu, tapi bisa cari negara lain untuk memastikan suplai dari pangan kita terutama gandum tidak terganggu ya. mhm, Sama halnya dengan, kasus negara-negara lain begitu ya. Namun memang, problemnya adalah meskipun multilateral itu bisa dilakukan, tapi kesepakatan global atas nama G20 itu yang relatif akhirnya yang tadinya agak tajam menangani stop war dan sebagainya, mungkin agak relatif, lebih umum atau katakanlah levelnya, lebih moderat begitu, hmm, tidak langsung strategik, kita berhenti perang tahun depan sehingga pangan, bisa dijamin. Nah, yang kedua adalah, berkaitan dengan tadi ya, misalnya kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya multilateral bisa dibangun, beberapa negara terutama yang apa namanya, yang, cukup, besar begitu. Nah, namun memang ini sangat tergantung apakah misalnya,
misalnya kita multilateral begitu, India membuka proteksi untuk gandumnya bukan hanya untuk negara dia tapi Ya. untuk negara lain ya. Problemnya memang untuk pangan ya, Rusia, Ukraina merupakan negara katakanlah cukup besar ya dalam apa peta perdagangan begitu. Hmm. Sekitar 18 sampai 20% itu sangat pengaruh. Mencari alternatif sisanya ya resikonya mungkin ada tetapi tetap bahwa harga akan tetap tinggi. Nah, kalau kita lihat indeks pangan sendiri sudah di atas 200 ya, artinya lebih dari 2 kali lipat dari sebelum krisis ini terjadi. Nah, ini yang saya kira bisa, tetapi memang situasinya akan berbeda ketika supply ini apa namanya lebih baik begitu ketika Hmm. Rusia Ukraina ini bisa selesai begitu. Salah Dan satu contoh misalnya ya hmm. ketika pembukaan pelabuhan ya di Ukraina untuk suplai pangan dunia itu kan mengalami gangguan ya, akhirnya Hmm. kan suplainya terbatas, padahal dibutuhkan untuk beberapa negara yang sudah memiliki kontrak dengan harga yang relatif baik gitu ketimbang mencari di pasar global begitu. Dan tidak akan secepat itu ya mereplikasi ataupun menggantinya ya, Betul. ini mungkin yang juga membutuhkan waktu. Hari ini merupakan hari pertama dan KTT ini akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan sejumlah pemimpin negara, setidaknya ada 17 pemimpin negara dan ada 3 negara yang diwakilkan atau pemimpin negara tersebut mengirimkan wakilnya yaitu Rusia, Brazil, dan Meksiko. Nah, kita masih bersama Mas Tauhid Ahmad dari Indef untuk membahas mengenai pelaksanaan maupun dampak dari KTT G20 ini. Mas Tauhid, kalau kita tadi membahas mengenai krisis pangan, nah satu hal lagi adalah krisis energi yang juga menjadi pembahasan utama dan ternyata tadi seperti laporan rekan kami Pascal Siswari dari lokasi, ini menjadi pembahasan yang juga alot. Nah, kalau kita merujuk pada krisis yang terjadi di Ukraina dan Rusia, sebenarnya apakah kita bisa menyalahkan perang yang berlangsung di sana saja, ataukah sebenarnya banyak faktor kalau kita berbicara mengenai pembahasan energi di sini atau krisis energi. Dan tahun lalu pun pada saat G20 dilangsungkan oleh Italia, ini pun menjadi pembahasan paling alot antara negara-negara G20 ini, Mas Tauhid. Ya, memang begini, energi kan kalau kita lihat ada yang kalau di Eropa memang menggunakan sumber gas alam ya, Mhm. gas begitu untuk pemanas maupun sebagian untuk pembangkit. Nah, memang problemnya adalah ketika di stop begitu dari pasokan dari Rusia, itu alternatifnya agak relatif sulit diperoleh dalam jangka waktu dekat sehingga ada sekarang menggunakan batu bara coal ya, mereka membangkitkan lagi energi batu baranya untuk energi listrik maupun pemanasnya yang saat ini menghadapi situasi musim dingin begitu. Nah, perdebatannya adalah memang yang pertama adalah berkaitan dengan price harga yang memang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya karena supply terutama untuk sekarang batu bara harganya relatif tinggi dibandingkan Mhm. sebelum krisis begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua memang berkaitan dengan supply chain nih begitu untuk supply chain sebagian kan batu bara tuh dari Indonesia, Australia dan sebagainya itu memang mengalami masalah ketika katakanlah memasuki wilayah-wilayah yang penting terutama di wilayah Eropa yang saya kira menjadi tujuan utama. Nah, sisi lain memang harga energi sebenarnya kemarin terutama untuk minyak mentah itu sempat mengalami kenaikan ya di angka katakanlah 95 dan sebagainya. Perdebatannya adalah terutama untuk minyak ini negara-negara menginginkan negara OPEC untuk membuka ya pasokan produksi minyak mereka begitu untuk mengantisipasi kebutuhan dan juga katakanlah harga yang relatif tinggi, tapi negara-negara OPEC sementara ini masih relatif bertahan begitu. Nah, Hmm. sementara Amerika misalnya mempunyai sumber produksi yang banyak juga tidak serta-merta membuka produksinya yang tinggi ya untuk bisa di-share pada dunia. Nah, ini kan juga ada kepentingan energi yang besar dari negara-negara maju karena memang sumber energi ini menjadi sumber keuangan yang cukup liquid dan dibutuhkan oleh banyak negara. Nah, yang ketiga memang ketika katakanlah kita menggunakan coal sebagai sumber energi di dunia begitu, itu ada persoalan transisi energi begitu. Jadi
tadinya memang kita apa namanya, banyak dunia menekan bahwa, coal itu harus dikurangi penggunaannya gitu. Nah ini Ya. agak relatif berlawanan dengan keinginan, bagaimana dengan, katakanlah negara-negara yang saat ini membutuhkan dan tidak ada gas begitu. Yang kedua adalah bagi negara berkembang yang, sumber energinya berasal dari coal dengan harga relatif murah dibandingkan sumber lain, untuk memasuki, transi energi itu agak sulit gitu. Kalau energi baru terbarukan relatif lebih mahal. Nah agenda Mhm. inilah yang kemudian, menjadi perdebatan bagaimana menyeimbangkan ya, katakanlah sebagian negara ingin kita climate change, ingin, berubah begitu, tetapi, kebutuhan bagi negara berkembang terhadap energi murah ini juga lebih banyak begitu, Mas. Mmm. Banyak kepentingan kalau kita bicara mengenai, energi seperti yang Anda gambarkan tadi dan tampaknya beragam kepentingan ini khususnya bagi negara-negara yang memiliki energi, eee, menginginkan bahwa bisa memaksimalkan apapun kesepakatan dan pembicaraan yang berlangsung dalam ajang-ajang seperti KTT G20 ini. Bagaimana kalau Anda lihat mungkin dalam, kesempatan-kesempatan sebelumnya, ajang-ajang yang serupa ataupun dalam pertemuan yang tidak sebesar ini, kepentingan-kepentingan ini akhirnya bisa dicari jalan tengahnya, begitu. Apa yang biasanya bisa mendamaikan atau membuka jalan tengah bagi kesepakatan energi yang seperti tadi Anda gambarkan, banyak sekali kepentingan sebenarnya yang bermain dan terkadang ini memang bergantung pada satu dua negara saja yang memiliki energi ini. Ya, saya kira memang yang pertama ya, memang ada keinginan bahwa untuk energi tertentu fosil ya, baik batu bara itu sebagian masih dibutuhkan. Tentu harus ada transisi ya, transisi, katakanlah kapan, dalam 10 atau 20 tahun untuk Hmm. fosil memang harus dikurangi, tetapi yang non fosil, energi baru terbarukan itu relatif mahal begitu. Nah, Hmm. saya kira memang transisinya adalah bagaimana membantu misalnya, negara-negara yang memiliki sumber energi dan juga digunakan untuk konsumsi dalam domestik ini, mendapatkan, bantuan teknologi, kemudian fasilitasi, alih teknologi dan sebagainya agar penggunaan energi baru terbarukan bisa lebih maksimal begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentu saja adalah, mengurangi demand ya, mengurangi demand bisa secara regulasi begitu ataupun memang, masing-masing negara yang demand-nya tinggi memang harus melakukan transisi. Nah ini yang, butuh kesepakatan jangka menengah dan panjang begitu. Dan Hmm. terakhir bagi negara berkembang yang saya kira menjadi problem adalah mereka tidak punya pilihan, tidak punya energi, murah tapi juga untuk transisi energi tidak punya sumber daya keuangan. Nah saya kira, Hmm. forum ini bisa memanfaatkan bagaimana dunia bisa membantu begitu untuk, penggunaan dana dan sebagainya termasuk menggunakan dana, apa namanya, trade karbon dan sebagainya, termasuk bagi Indonesia agar transisi energi ini bisa berhasil dengan baik. Nah saya kira Hmm. memang, ke depan ya, apa, untuk terutama untuk, minyak bumi ini masih, strategis begitu untuk kebutuhan agak sulit. Memang pengaturan yang lebih baik adalah, sebenarnya bukan kepada sumber daya, kebutuhan energi, tapi kepada harga. Nah ini yang Hmm. seringkali, tidak sanggupnya banyak negara itu volatilitas dari harga minyak bumi yang, bisa lebih tinggi dari 1 tahun atau beberapa waktu Yap. sebelumnya yang menyebabkan harga energi di masing-masing negara, cukup tinggi, transportasi mahal dan inflasi tinggi. Nah ini yang stabilitas harga saya kira, kunci agar katakanlah, bisa membantu banyak negara termasuk Indonesia agar apa, stabilitas, pangan dan stabilitas, transportasi harganya juga relatif stabil. Saya kira ini Hmm. PR besarnya bagi banyak negara begitu. Oke, dan tapi itu kan banyak melibatkan pihak swasta juga. Apakah ini juga seharusnya masuk dalam agenda B20 ya, lebih kepada sana kah dibandingkan dengan G20? Saya kira dua-duanya ya, kalau kesepakatan besarnya saya kira tetap, masing-masing government yang punya Hmm. otoritas ya. Cuma mungkin adalah, bagaimana, swasta juga terlibat, tadi pertama adalah, investasi ya, pada, swasta juga didorong untuk berinvestasi pada sumber-sumber energi baru terbarukan, itu yang saya Yap. kira penting. Termasuk kolaborasi, partnership ya, pihak swasta, di masing-masing negara tadi yang saya sebut bilateral atau multilateral Hmm. untuk melakukan kerjasama. Tentu kita juga Indonesia membutuhkan
terutama bagi teknologi-teknologi baru yang sifatnya bisa diadopsi dengan sumber daya kita, Ya. apakah di panas matahari, kemudian ombak, dan kemudian sumber geotermal kita, termasuk juga sumber gas alam kita yang belum dimanfaatkan. Saya kira ini swasta sangat dibutuhkan, meskipun tentu perlu mendapatkan dukungan dari regulasi pemerintah, begitu. Tapi setidaknya masih belum bisa menjadi solusi krisis energi saat ini ya, khususnya untuk energi baru dan terbarukan ini. Ya, betul. Tapi inilah yang harus terus didorong dan sebenarnya tidak hanya didorong tapi dipercepat gitu ya, Mas Tauhid, agar tidak lagi selalu pembahasan energi menjadi titik pembahasan yang alot dalam pertemuan-pertemuan seperti KTT G20 ini. Mas Tauhid Ahmad dari Indef, terima kasih banyak sudah berbagi insight bersama kami pada hari ini dan juga berbagi pandangan mengenai apa yang harus ditargetkan pada G20 yang berlangsung di Presidensi Indonesia tahun ini. Terima kasih Mas Tauhid Ahmad, sehat terus, selamat pagi.